Eternal Secret King, Chapter 476. Bab 476, Pukulan Fatal. Dengan pertarungan antara pembalikan void berlangsung, Nascent Souls dari kedua faksi melonjak ke langit satu demi satu hingga ketinggian beberapa ribu kaki sebelum pecah ke dalam pertempuran. Pada ketinggian itu, pertarungan antara Nascent Souls tidak akan memengaruhi Golden Core dan penggarap pendirian yayasan. Setiap serangan dari Nascent Soul memiliki kekuatan langit dan bumi dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Golden Cores. Adapun Golden Core, mereka meninggalkan tanah dan terbang 100 kaki ke langit sebelum mereka mulai bertarung. Seni roh dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat dan bahkan ada fenomena inti emas. Di tanah, penggarap pendirian yayasan bertabrakan dengan intens seperti dua semburan besar. Blood Crow Palace tidak memiliki keunggulan dalam jumlah ketika datang ke Nascent Souls dan Golden Cores. Namun, mereka memiliki jumlah penggarap pendirian yayasan Ethereal Peak berkali-kali lipat. Saat pertarungan dimulai, Ethereal Peak menunjukkan tanda-tanda kekalahan di medan perang yayasan pendirian. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar paragon Ethereal Peak dari ranah yayasan pendirian mati di lembah Dongling. Sisanya, seperti Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya, memperoleh kesempatan mereka sendiri dan meninggalkan wilayah dinasti Zhou Agung. Penggarap pendirian yayasan yang tersisa di sekte tidak memiliki pemimpin dan yang terkuat di antara mereka hanya di pendirian yayasan 5 meridian dengan beberapa lainnya di 4. Adapun 9.000 penggarap pendirian yayasan aneh di sisi Blood Crow Palace, ada 2 dari mereka di 6 meridian pendirian yayasan dan lusinan di 5. Di medan perang kuno, terutama di daerah inti di mana banyak pertempuran, 6 penggarap pendirian yayasan meridian adalah pemandangan umum dan hanya 7 penggarap pendirian yayasan meridian yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Namun, di wilayah Great Zhou, lingkungannya tidak sebaik medan perang kuno dan hampir menjadi batas bagi setiap kultivator untuk membuka 6 meridian roh. Bang, bang, bang. Saat pertempuran dimulai, penggarap pendirian yayasan puncak Ethereal sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Tidak ada yang bisa mengimbangi perbedaan jumlah dan kekuatan. Kultivator yang paling menarik perhatian di sisi Ethereal Peak adalah seorang gadis muda yang luar biasa. Gadis muda yang luar biasa ini belum tua dan wajahnya rumit dengan batang hidung lurus. Matanya berkilau seperti berlian tetapi rambutnya layu, kuning dan berantakan tanpa kilau apapun. Gadis muda ini tidak lain adalah Nian Qi. Setelah berkultivasi kurang dari 2 tahun, dia sudah berada di puncak pendirian yayasan dan telah membuka 3 meridian roh. Itu juga karena kehadiran Nian Qi sehingga penggarap pendirian yayasan puncak Ethereal tidak langsung kewalahan dan dikalahkan. Mengontrol pedang terbangnya dengan satu tangan, dia memegang pedang di tangan lainnya dan menyerang kerumunan Blood Crow Palace, membelah kiri dan kanan. Awalnya, saat Nian Qi tidak memiliki ki roh di tubuhnya, dia sudah mampu mengangkat armor sutra emas mistik yang beratnya 1 ton, dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan dewa bawaan. Sekarang setelah dia memasuki jalur kultivasi, kekuatannya semakin meningkat dan dia seperti harimau yang mendapatkan sayap. Meskipun dia hanya berada di 3 yayasan pendirian meridian, dia bisa membunuh 4 penggarap pendirian yayasan meridian dan bahkan berhadapan dengan 5 penggarap pendirian yayasan meridian. Mengayunkan pedangnya lebar-lebar, Nian Qi benar-benar mengikuti gaya Su Zimo sebelumnya tanpa gerakan yang rumit. Dia menguasai segalanya dengan kekerasan. Tidak dapat bertahan melawannya, penggarap pendirian yayasan 4 meridian dipotong menjadi 2. Secara bertahap, 5 penggarap pendirian yayasan meridian dari istana gagak darah yang mengelilingi Nian Qi meningkat dan bahkan 26 penggarap pendirian yayasan meridian telah menargetkannya. Ayo bergabung dan bunuh gadis itu dulu, teriak penggarap pendirian yayasan 6 meridian. Bang, 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 swosh, swosh, swosh. Setidaknya 10-5 penggarap pendirian yayasan meridian menyerang Nian Qi pada saat yang sama. 26 penggarap pendirian yayasan meridian melepaskan seni roh dan pedang terbang mereka juga, melepaskan serangkaian serangan ke Nian Qi. Seketika, Nian Qi jatuh ke dalam bahaya. Dia sudah lama menyerang ke kedalaman faksi Blood Crow Palace dan jauh dari faksi Ethereal Peak. Saat ini, dia seperti daun tak berdaya yang mengambang di lautan yang mengamuk. Nian Qi tidak ingin mati. Dia ingin terus tinggal di puncak Ethereal dan mengikuti tuan mudanya. Namun, dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu di mana semua orang hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah jika dia berjuang untuk dirinya sendiri. Terhadap serangan yang datang dari segala arah, Nian Qi menggigil dan menyalurkan ki darah dengan sekuat tenaga. Lambat laun, matanya berubah menjadi warna biru misterius, mirip dengan warna laut dalam. Aura menakutkan memancar dari dalam dirinya, seolah-olah kekuatan kuno telah dibangkitkan. Menderu ke langit, Nian Qi menjerit memekakkan telinga. Rambutnya yang awalnya keriput berubah menjadi sehalus sutra, bergoyang dengan sendirinya dan memancarkan kilau cerah. Meskipun dia tidak memiliki apa-apa di bawah kakinya, dia perlahan naik ke udara dan berdiri tegak. Itu seperti makhluk yang saleh dari alam semesta dengan sepasang mata biru-biru dan rambut emas menari, kemegahannya luar biasa dan menyilaukan. Adegan itu tidak menimbulkan kehebohan bagi Golden Cores dan Nascent Souls. Tidak peduli apa, Nian Qi hanyalah seorang kultivator pendirian yayasan. Sementara aura yang tiba-tiba dipancarkannya menakutkan dan bahkan membuat gemetar, itu tidak cukup kuat untuk mengancam inti emas. Namun, ribuan kaki di atas awan, ekspresi Lord Blood Crow Palace yang terlibat dalam pertempuran saat ini berubah. Tatapannya menembus kekosongan dan mendarat di Nian Qi. Mungkinkah, mata tuan istana berbinar, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Di medan perang, saat Nian Qi hendak tenggelam oleh seni roh dan senjata yang tak terhitung jumlahnya, semburan energi melesat keluar dari dalam dirinya. Berdengung, senjata roh yang datang dari segala arah membeku di udara. Bahkan seni roh bergetar hebat sebelum menghilang. Semua penggarap pendirian yayasan yang hadir terkejut ketika mereka melihat itu. Penggarap pendirian yayasan 3 meridian telah berhasil bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari 10 penggarap pendirian yayasan 5 meridian dan 2 penggarap pendirian yayasan 6 meridian. Adegan itu sudah melampaui pengetahuan semua orang. Itu adalah celah 3 tingkat di sana. Setelah jeda sesaat, semua senjata roh terbang mundur dan tatapan Nian Qi perlahan meredup. Dia menjadi sangat lemah dan jatuh dari udara, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Gak, suara bangau bergema saat seberkas cahaya hijau ditembakkan, membawa Nian Qi sebelum mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Yang menyelamatkan Nian Qi tidak lain adalah bangau kecil. Hahaha. Saat itu, serangkaian tawa pecah dari cakrawala jauh. Saya Dao menjadi Jingming dari Iridescent Cloud Palace. Salam, penguasa istana Blood Crow. Saya Dao menjadi Liao Yuan dari Sekte Api Sejati, di sini untuk membantu penguasa istana. Aku Dao menjadi Lao yang dari Sekte Pegunungan Selatan.
Aku Dao menjadi Hanmin dari Sekte Azure Frost, di sini untuk membantu penguasa istana membunuh binatang tua itu. 4 aura menakutkan melonjak dan naik ribuan kaki ke awan seketika, mengelilingi bangau abadi tua. Para pembudidaya Ethereal Peak merasakan hati mereka tenggelam. Derek Abadi sudah tua dan tidak memiliki keunggulan yang jelas melawan penguasa istana gagak darah. Tapi sekarang, ada 4 ahli Void Reversion lagi. Kapal roh melaju dari Cakrawala dengan niat membunuh. Tidak lama kemudian, para pembudidaya dari 4 sekte lainnya tiba. Ada 200 Nascent Soul dan 2000 Golden Core yang digabungkan dari 4 sekte lainnya. Bersama-sama, ada lebih dari 10.000 penggarap pendirian yayasan. Penyisipan kekuatan sebesar itu ke medan perang hampir merupakan pukulan fatal bagi Ethereal Peak. Awalnya, Ethereal Peak bertahan di medan perang Nascent Soul dan Golden Core. Tapi sekarang, keempat medan perang puncak Ethereal telah jatuh ke dalam pengepungan dan bisa runtuh kapan saja untuk dimusnahkan sepenuhnya. Hampir pada saat yang sama, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari sebuah gua di dalam Ethereal Peak. Sesosok telah keluar dari pengasingan. Eternal Secret King, Chapter 477. Bab 477, Situasi Putus Asa. Dengan tambahan 4 sekte besar lainnya, situasi pertempuran berubah. Derek Abadi tua itu bertarung 1 lawan 5 dan melebarkan sayapnya, menyebabkan hembusan angin melolong dan awan bergeser tanpa henti. Kekuatan Dharma memenuhi langit saat meraung marah, bertarung dengan kekuatan penuhnya. Meskipun bangau abadi tua sudah tua, ia masih memiliki dominasi yang tersisa sebagai burung ganas berdarah murni. Fiu, fiu, fiu. Itu melepaskan keterampilan iblis yang mengejutkan dan puluhan ribu sayap berbulu ditembakkan dari tubuhnya. Terbakar dengan api merah, setiap sayap berbulu seperti tombak apokaliptik, menembak ke depan dengan ganas, mereka merobek lubang dan meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan cermin kutukan darah dibentuk dengan darahku. Tuan Istana Gagak Darah menggigit ujung jarinya dan menjentikkan setetes darah segar. Melambaikan tongkat tulangnya, dia mengarahkan tetesan darah itu dan menggambar busur yang tidak jelas di udara. Menyanyikan mantra, dia menciptakan cermin air darah dengan cepat di hadapannya. Kesibukan sayap berbulu merah melesat dan menciptakan gelombang darah saat mereka bertabrakan dengan permukaan cermin sebelum apinya padam. 4 pembalikan void lainnya tidak berani ceroboh dan bertahan dengan sekuat tenaga. Seketika, kekuatan Dharma melonjak dan rune muncul, mengguncang dunia saat cahaya tak berujung meledak. Kekosongan itu diterangi dan sepertinya cakrawala runtuh. Teknik iblis itu telah menghabiskan hampir semua esensi kehidupan bangau abadi yang tersisa. Tatapannya sedikit redup, tidak lagi setajam sebelumnya. Tidak jauh dari puncak Ethereal, pasukan pembudidaya yang mengenakan baju besi muncul di kehampaan. Semuanya berdiri tegak di udara sambil memegang tombak panjang, tampak tabah. Itu adalah pasukan inti emas. Sebuah gerbong dikawal di tengah pasukan. Di depan gerbong berdiri 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria parubaya itu mengenakan jubah kuning dan mengerutkan kening dalam-dalam. Melihat pertempuran hebat di atas awan, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Swear, seperti yang kamu inginkan, aku membawamu ke sini. Anda dapat melihat sendiri sekarang bahwa akan sulit bagi Ethereal Peak untuk menghindari malapetaka ini. Pria dan wanita itu adalah Kaisar Zhou Agung dan Ji Yaoxue. Ji Yaoxue mau tidak mau bertanya, ayah, mengapa Anda menolak untuk membantu mereka? Dinasti Zhou besar kami jelas memiliki lebih dari 1 void reversion untuk mendukung kami. Kaisar menggelengkan kepalanya dalam diam. Ji Yaoxue melanjutkan, selain itu, saya mendengar bahwa ada seorang patriark di Zhou Agung yang masih hidup dan dia adalah penguasa Dao karakteristik Dharma. Alam karakteristik Dharma muncul setelah alam pembalikan kekosongan. Mereka yang berada di alam pembalikan void mendapatkan gelar Dao Beng sementara mereka yang berada di alam karakteristik Dharma mendapatkan gelar Dao Lord. Setelah hening sejenak, Kaisar berkata dengan lembut, Swear, sebenarnya, patriarklah yang membuat keputusan untuk tidak ikut campur. Mengapa? Ji Yaoxue tidak percaya saat dia bertanya, sebagai penguasa Dao karakteristik Dharma, tidak bisakah patriark mengalahkan makhluk Dao pembalikan kekosongan? Apa yang kalian takutkan? Hais, Kaisar menghela nafas panjang. Jika patriark tampil, dia secara alami dapat menekan penguasa istana gagak darah. Namun, latar belakang pria ini sangat sensitif. Dia adalah salah satu dari 9 ras primordial. Jadi bagaimana jika dia salah satu dari 9 ras primordial? Bukankah mereka dikalahkan oleh Kaisar kuno ras manusia di era purba? Ji Yaoxue tidak bisa mengerti. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, sedikit ketakutan melintas di kedalaman mata Kaisar saat dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan 9 ras primordial jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Jika kita benar-benar membuat marah para ahli dari 9 ras primordial, terlepas dari dinasti Zhou Agung, bahkan seluruh wilayah utara daratan Tianhuang akan mengalami bencana. Saat itu, sang patriark menyaksikan dan telah mengalami bencana serupa secara pribadi. Berhenti sejenak, Kaisar tidak melanjutkan topik itu. Mari berharap Susimo telah meninggalkan Ethereal Peak. Di sisi lain, 2 wanita luar biasa dengan sosok menggairahkan berdiri di dalam hutan kuno. Salah satunya lebih tua tetapi tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Sebaliknya, dia memancarkan aura dewasa dan menawan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang lainnya mengenakan gaun merah muda panjang dan kerudung, terlihat seperti seorang gadis muda. Bibigu, karena Susimo belum menunjukkan dirinya, kurasa dia pasti sudah pergi dan tidak lagi berada di Ethereal Peak. Gadis berbaju merah muda itu berkata dengan gembira. Keduanya adalah kepala pelayan rumah lelang harta karun langit, Gusi, dan gadis murni dari sekte iblis, Demoneschi. Sebaiknya begitu, mengingat situasinya, dia pasti akan mati jika dia muncul. Ekspresi Gusi tidak berubah. Tuan Istana Gagak Darah adalah seseorang dari ras penyihir dan mereka adalah salah satu dari 9 ras primordial. Dampak yang tersisa di dunia kultivasi setelah malapetaka 10.000 tahun yang lalu itu terlalu dalam. Apalagi patriark dinasti Zhou besar, bahkan mereka yang abadi, Buddha, dan sekte setan akan berhati-hati dan tidak ingin memprovokasi 9 ras primordial. Demoneschi menggelengkan kepalanya. Itu tidak pasti. Senior dari sekte iblis itu pasti tidak takut pada apapun. Berhenti sejenak, Demoneschi menarik lengan baju Gusi dan bertanya, Bibigu, apakah kamu belum mengirim pesan? Apa yang dikatakan senior itu? Apa yang bisa dia katakan? Gusi cemberut bibirnya. Dia dingin dan tanpa ampun. Ketika dia mendengar pesan saya, dia bahkan tidak bereaksi secara mental. Jangan menggantungkan harapanmu padanya. Di puncak Ethereal, pertempuran semakin intensif. Di medan perang Nascent Soul, Master Sekte Ling Yun sudah berada di ranah Nascent Soul yang disempurnakan dan selangkah lagi dari ranah Void Reversion. Dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan, dia bertarung di garis depan dan bertahan dengan sengit.
Itu adalah kekalahan total untuk medan perang inti emas dan pendirian yayasan. Nian Qi kelelahan dan sangat pucat, berbaring di bangau kecil, sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Penggarap pendirian Yayasan Istana Gagak Darah dan 4 sekte besar lainnya menyerang seperti semburan tanpa henti, bergegas ke faksi pendirian Yayasan Puncak Etiril berulang kali. Selama periode waktu ini, beberapa sekte yang lebih kecil dan pembudidaya keliling Zhou Agung mengambil kesempatan untuk mengambil bagian dalam medan perang, siap untuk memanfaatkan situasi juga. Tanpa Nian Qi, penggarap pendirian Yayasan Puncak Etiril mundur berulang kali, meninggalkan jejak mayat. Darah mengalir seperti sungai dan itu sangat tragis. Situasi di medan perang Golden Core bahkan lebih mendesak. Inti emas dari Puncak Etiril mati berulang kali. Sima Zi dari Sekte Api Sejati mengendalikan 4 pedang terbang yang menyala-nyala yang melesat menembus kerumunan tanpa henti, meninggalkan aliran ki pedang yang menghanguskan. Di mana bajingan kecil itu, Susimo? Apa kau masih akan terus bersembunyi? Sekarang setelah hasilnya ditetapkan, Sima Zi tertawa terbahak-bahak. Makhluk sempurna Changlang mengendalikan pedang terbangnya dan matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan kilatan dingin. Seluruh Puncak Etiril harus mati bersama hanya demi penggarap pendirian yayasan, Susimo. Ucapannya menyebabkan faksi Puncak Etiril yang sudah dikalahkan dengan mantap menjadi lebih berantakan. Persetan denganmu, pria tua yang acak-acakan itu memiliki temperamen yang berapi-api dan mengutuk. Namun, segera setelah itu, sedikit gangguan menyebabkan dia menderita luka pada luka dari makhluk sempurna Changlang dan darah mengalir seperti aliran. Xuan Yi memanggil formasi pedang heksagonalnya dan harus memberikan yang terbaik sebelum dia bisa menyelamatkan lelaki tua yang acak-acakan itu. Fufu, buka matamu dengan benar dan lihatlah. Makhluk sempurna Changlang menunjuk ke medan perang yayasan pendirian di bawah kaki mereka dan mencibir, penggarap pendirian yayasan Puncak Etiril hampir sepenuhnya mati. Xuan Yi dan hati lelaki tua yang acak-acakan itu berdetak kencang. Di tanah, kelompok Nian Qi mundur selangkah demi selangkah dan sudah berada di dasar gunung. Dari 2000 penggarap pendirian yayasan, hanya ada beberapa ratus yang tersisa berjuang dengan sengit sekarang. Semua murid terluka dan terengah-engah, mereka hampir mencapai batasnya. Swash, swash, swash. Saat itu, 10 garis cahaya gelap melesat ke depan dari belakang gunung, mengirimkan hantaman yang menggetarkan. Saat 10 lampu gelap melintas, aliran udara yang mengerikan melonjak dan menghancurkan ubin di tanah. Lumpurnya terbalik dan 10 curang panjang terbentuk. Secepat kilat, seorang pembudidaya berjubah hijau melonjak dengan niat membunuh. Mengepakkan sayap rohnya dengan marah, dia memegang busur raksasa berwarna bulan dan memancarkan aura yang sangat deras. Eternal Secret King, Chapter 478. Bab 478, Pendirian Yayasan Ekstrim, Kaisar Manusia Kedua. 10 lampu gelap tiba seketika dan menembak ke kerumunan dengan kejam. Puff, 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 kilatan darah muncul. 10 lampu gelap begitu kuat sehingga momentumnya masih ganas bahkan setelah menembus tubuh lebih dari 10 pembudidaya, mereka tak terbendung. Kekuatan mengerikan dari cahaya gelap bahkan melonjak melalui beberapa pembudidaya setelah melewati mereka, menyebabkan mereka meledak dengan anggota tubuh mereka terbang kemana-mana. Semua pembudidaya Puncak Etiril menyaksikan semburan besar yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 penggarap pendirian yayasan berhenti hanya karena 10 lampu gelap yang melintas. Di dalam semburan, ada 10 baris berisi mayat yang tak terhitung jumlahnya dan darah yang tak ada habisnya. Para pembudidaya Blood Crow Palace, 4 sekte besar lainnya dan beberapa sekte kecil telah berkerumun. Ditambah dengan pembudidaya keliling dari semua tempat, mereka terlalu padat. 10 lampu gelap itu sangat mematikan. Setidaknya ada beberapa ratus penggarap pendirian yayasan yang meninggal di tempat. Dengan lebih dari 20.000 pembudidaya di faksi Blood Crow Palace, beberapa ratus penggarap pendirian yayasan yang mati tidak dapat dianggap sebagai jumlah kerusakan yang besar. Namun, itu menciptakan trauma di hati setiap orang. Su Zimo, seseorang dengan mata tajam berseru saat mengenali identitas kultivator berjubah hijau. Tidak heran lampu gelap sangat mematikan. Cepat, lihat, busur di tangannya adalah senjata roh yang sempurna. Memang, banyak penggarap pendirian yayasan cemburu dan bersemangat untuk mencobanya. Mereka telah lama mendengar bahwa Susimo adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou dan senjata paling buruk di tas penyimpanannya adalah senjata roh tingkat tinggi. Faktanya, dia bahkan memiliki senjata roh yang sempurna. Rumor itu benar. Banyak Golden Core menoleh untuk melihat dari medan perang Golden Core. Pada kompetisi sekte, Susimo telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu atau belum pernah mendengar gelar master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Mata Sima Zi Sekte Api Sejati berbinar saat dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, Susimo, kamu punya nyali untuk tampil. Saya akan meminta Anda membayar kematian murid saya. Mata Changlang yang panjang dan sipit terkunci pada Susimo. Melihat ke bawah dari atas, dia mencibir, Susimo, jadi bagaimana jika kamu berhasil bergabung dengan Ethereal Peak? Kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Beberapa tahun yang lalu, di kota Pingyang, aku seharusnya membunuhmu bersama binatang buas itu. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak bisa melawan siklus takdirmu. Tatapan Susimo acuh tak acuh saat dia berdiri di udara dan mengamati sekeliling. Tatapannya sepertinya mengandung kekuatan besar yang bisa mengalahkan dan mengalahkan segalanya. Penggarap pendirian yayasan di sisi Istana Gagak Darah merasakan hati mereka tercekat ketika mereka bertemu dengan mata Susimo. Orang itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura yang dibangun dari pertumpahan darah tanpa akhir dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang kuno, bahkan banyak paragon sekte abadi, Buddha, dan iblis mati di tangannya. Karena kultivator terkuat di sini hanya berada di pendirian yayasan 6 Meridian, tidak ada dari mereka yang bisa menahan aura Susimo. Ketika dia melihat mayat murid Puncak Etiril di tanah, niat membunuh Susimo keluar dari matanya. Mati, menyingkirkan busur penyembunyian bulannya, lengan baju Susimo melambai dan 18 pedang terbang bermutu tinggi muncul. Namun, semuanya 18 menghilang dalam sekejap mata, membentuk riak di kehampaan, seolah-olah ikan meluncur di air. Tidak baik, itu skill rahasia Ethereal Peak. Semuanya, hati-hati, aduh, seseorang berteriak dengan tragis. Cahaya pedang menyala dan beberapa penggarap pendirian yayasan 5 Meridian mati di tempat tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Mengembun, penggarap pendirian yayasan 6 Meridian menghancurkan beberapa jimat perlindungan dan melepaskan keterampilan rahasia sekte. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan perisai pertahanan tingkat tertinggi yang digunakan untuk memblokir di depannya. Dentang, pedang terbang itu tidak berhenti sama sekali saat bertabrakan dengan perisai tingkat tertingginya, menyebabkan yang terakhir meledak dengan segera. Puff, puff, puff. Terhadap pedang terbang Susimo, keterampilan rahasia dan jimat pelindungnya mirip dengan kertas dan hancur seketika.
Kilatan darah muncul dan kepala raksasa jatuh dengan rapi. Penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian telah mati. Fraksi Istana Gagak Darah berada dalam kekacauan dan ekspresi banyak pembudidaya berubah. Bagaimana bisa? Mereka berdua adalah senjata roh tingkat tertinggi, tapi mengapa pedang terbang pihak lain menghancurkan perisai itu dengan segera? Kecuali, banyak pembudidaya berbalik secara naluriah. Set, di udara, di bawah jubah hijau Suzimo, meridian roh bersinar satu demi satu dalam materi yang mempesona, membungkus tubuhnya seperti rantai logam. 1, 2, 3, 9 meridian roh. Apakah itu halusinasi? Banyak pembudidaya menggosok mata mereka dan melihat lagi sebelum terengah-engah. Set, ada 9 meridian roh penuh. Bahkan 8 meridian penggarap pendirian yayasan akan mampu secara biadab menekan seluruh medan perang pendirian yayasan, apalagi penggarap pendirian yayasan 9 meridian. Saat Suzimo berdiri di udara, lautan roh dantiannya bergejolak dengan cepat dan energi roh yang kaya melonjak melalui 9 meridian rohnya. Dia seperti dewa alam semesta dengan aura yang perkasa. Banyak pembudidaya terkejut. Penggarap pendirian yayasan bukan satu-satunya, bahkan Golden Core dan Naschen Soul terkejut ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi. Di wilayah Zou besar, sudah 1000 tahun sejak bahkan ada penggarap pendirian yayasan 8 meridian. Adapun pendirian yayasan 9 meridian, sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang kedua yang mencapai alam itu selain Kaisar Manusia. Legenda itu benar, meridian roh ke-9 benar-benar dapat dibuka. Pendirian yayasan ekstrim, Kaisar Manusia kedua. Pandangan waspada melintas melalui mata Perfected Being Changlang diikuti oleh perasaan gentar. Beruntung puncak ethereal berada di ambang kehancuran dan Suzimo tidak akan bisa lolos dari kematian. Kalau tidak, jika anak itu tumbuh lebih jauh, siapa di wilayah Zou Agung yang bisa menghentikannya? Dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Grid Zou dan sekarang, dia bahkan berada di ranah pendirian yayasan ekstrim. Begitu dia membentuk inti, dia pasti akan mengembangkan fenomena juga. Master Sekte Ling Yun menghela nafas secara internal. Begitulah kekejaman takdir. Mereka hanya bisa menyalahkan sekte karena tidak beruntung. Jika mereka tidak bertemu dengan malapetaka seperti itu, dengan bakat seperti Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya, mereka pasti akan naik menjadi sekte nomor 1 dari dinasti Zou Agung. Adapun Suzimo, prestasinya bahkan akan lebih tak terbatas. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa memimpin puncak ethereal untuk menjadi salah satu faksi teratas di daratan Tianhuang. Sayang, Tuan Istana Gagak Darah menyipitkan matanya dan niat membunuhnya semakin dalam. Di samping perseteruan pribadinya dengan Suzimo, fakta bahwa pemuda ini berada di pendirian yayasan ekstrim berarti dia harus dibunuh. Kaisar Manusia kedua tidak boleh muncul di daratan Tianhuang. 18 pedang terbang kelas tertinggi melesat menembus kerumunan dan tidak ada satupun dari penggarap pendirian yayasan yang bisa bertahan sama sekali. Itu adalah pembantaian total. Banjir besar yang dibentuk oleh lebih dari 20.000 penggarap pendirian yayasan ditusuk dan didorong kembali oleh Suzimo seorang diri. Semua orang dari Ethereal Peak dihidupkan kembali. Pada saat itu, Suzimo mengepakkan sayap rohnya dan terbang ke udara. Dia benar-benar tiba di medan perang inti emas setinggi 100 kaki. Zimo, cepat kembali. Pria tua acak-acakan itu berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia melihat itu. Pertarungan antara penggarap pendirian yayasan hanya akan terjadi di tanah dan tidak ada yang akan terbang ke langit setinggi 100 kaki. Mengingat medan perang yang kacau, pedang terbang dan seni roh dari Golden Core membawa kekuatan yang benar-benar merusak melawan penggarap pendirian yayasan. Bagi semua orang, langkah Suzimo benar-benar bunuh diri. Hahaha. Menyusun dirinya sendiri, Shimazi tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika Anda berada di pendirian yayasan ekstrim, Anda masih hanyalah penggarap pendirian yayasan. Semuanya sia-sia sebelum Anda membentuk inti dan Anda tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan berada di alam inti emas. Sudah lama sejak aku mengalami perasaan membunuh bakat. Makhluk sempurna Changlang tersenyum lembut dan berkata dengan dingin, Suzimo, terima kasih telah memberiku perasaan itu hari ini. Eternal Secret King, Chapter 479. Bab 479, Manual Dragonifikasi Kuno. Swoosh. Banyak penggarap pendirian yayasan dan inti emas melepaskan serangan mereka ke arah Suzimo yang berdiri di udara. Seketika, ratusan dan ribuan senjata roh dan seni menyerbu ke depan, kehampaan berguncang dan seluruh dunia meredup seketika. Inti emas dari puncak ethereal tidak diuntungkan dalam jumlah. Pada titik pertempuran ini, Xuan Yi dan yang lainnya benar-benar kelelahan dan dia bahkan tidak bisa menyulap formasi pedang. Terlibat dalam pertempuran dengan ratusan inti emas, Xuan Yi dan yang lainnya tidak dapat menarik diri untuk membantu Suzimo sama sekali. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka bisa, mereka semua kemungkinan besar akan mati melawan serangan yang begitu kuat dan menakutkan. Tiba-tiba, rambut hitam Suzimo bergoyang tanpa angin dan matanya bersinar dengan kilatan yang dalam. Tiba-tiba, aura gemetar keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah aura kuno dan perubahan yang terbangun. Ketika senjata roh dan seni tiba di sekitar Suzimo, mereka melambat seolah-olah memasuki rawa sampai akhirnya, mereka tidak bisa maju sama sekali. Berhenti, kesibukan senjata roh yang bersinar cemerlang serta seni roh yang berkilauan melayang di udara tanpa bergerak. Banyak pembudidaya terkejut, bagaimana bisa? Saat berikutnya, adegan yang bahkan lebih mengejutkan muncul yang membuat hati semua orang merinding. Sosok ilusi yang sangat panjang dari makhluk hidup muncul di sekitar Suzimo, melayang di udara. Secara bertahap, itu terwujud saat daging mulai terbentuk. Makhluk hidup itu dipenuhi sisik hijau yang berkilauan dingin. Satu demi satu, paku tajam menonjol dari punggungnya dan taring serta cakarnya sangat tajam sementara tanduknya berdiri dengan bangga. Matanya sangat dingin dan mendominasi. Wewe, apa yang terjadi? Apa itu True Dragon? Melawan tatapan Azure Dragon, semua orang merasa mereka tidak berarti seperti semut. Penggarap pendirian yayasan di tanah berkeringat dan mati lemas. Tidak dapat menahan kekuatan semacam itu, mereka bergidik dan hampir berlutut di tanah untuk bersujud. Bahkan Golden Core di udara terpukul dan sangat pucat. Apa itu? 6 pembalikan void di atas awan terkejut. Manual dragonifikasi kuno adalah keterampilan rahasia yang unik untuk Kaisar Manusia. Sejak zaman kuno, Suzimo adalah orang kedua yang berhasil mengolahnya dan sekarang, hampir tidak ada yang mengenali keterampilan rahasia itu. Bahkan tatapan penguasa Blood Crow Palace sedikit hilang. Azure Dragon itu tampak familiar tetapi jauh lebih kecil, seperti naga muda. Meski begitu, penguasa istana merasakan rasa gentar ketika dia mengingat pertemuan yang menakutkan di reruntuhan purba dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Retakan, 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 serangkaian jeritan yang menusuk telinga terdengar.
Terhadap tekanan besar, retakan mulai muncul pada senjata roh yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya melayang di udara. Tiba-tiba, mereka hancur, berhamburan ke tanah seperti besi tua. Hanya pedang terbang yang unggul dan bermutu tinggi yang bisa tetap utuh. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya menghilang juga. Kerumunan gempar. Seberapa mengerikankah kekuatannya sehingga senjata roh tidak dapat menahannya dan hancur di tempat. Azure Dragon seperti hidup dengan daging utuh dan melilit tubuh Suzimo, berputar ke atas seperti varian binatang yang menjaganya. Saat Suzimo mengamati sekelilingnya, tatapan Azure Dragon di atasnya juga berubah. Pria dan naga itu bergerak beriringan. Tidak ada yang berani bertemu dengan tatapan mereka sama sekali. Mata Suzimo seperti kilat dan dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadanya. Azure Dragon yang melingkar di sekelilingnya menarik napas dalam-dalam juga dan tubuhnya melebar secara ekstensif. Mengangkat dadanya, arus udara yang luar biasa melonjak dan membentuk serangkaian siklon di udara. Ada sedikit jeda, keduanya membuka mulut dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bisa menghancurkan logam dan batu. Mengaum, Suzimo juga melepaskan raungan naga. Pada saat itu, seluruh dunia berguncang dan cuaca berubah. Puff, puff, puff. Penggarap pendirian yayasan yang paling dekat dengan Suzimo tidak dapat bertahan dan tubuh mereka pecah, berubah menjadi kabut darah tanpa mayat. Dia meraung sampai mati. Penggarap pendirian yayasan yang sedikit lebih jauh juga mengeluarkan darah dari ketujuh lubang. Tatapan mereka redup dan mereka jatuh ke tanah, mati. Segera, ribuan penggarap pendirian yayasan meninggal. Saat ini, Suzimo berada di pendirian yayasan ekstrim dan dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian clearing orifice-orifice dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar, organ dan lubang yang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Setelah merilis manual dragonifikasi kuno bersama dengan Thundercelap Kill, dia langsung menciptakan dampak yang sangat mematikan. Tidak mungkin penggarap pendirian yayasan dapat menahannya karena mereka terkejut sampai mati di tempat. Setelah naga mengaum, keheningan pun terjadi. Mayat berserakan di seluruh medan perang yayasan pendirian saat darah mereka membentuk sungai, itu seperti pemandangan dari neraka. Raungan naga tunggal itu menghancurkan hati banyak penggarap pendirian yayasan yang hadir. Para pembudidaya yang ingin memanfaatkan situasi awalnya melarikan diri jauh, tidak berani berbalik. Meskipun masih ada lebih dari 10.000 penggarap pendirian yayasan dari Blood Crow Palace dan 4 sekte besar lainnya, tidak satupun dari mereka berani maju dan mundur secara naluriah. Semua orang mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak dari Suzimo dan mereka menggigil ketakutan di mata mereka. Dia membunuh ribuan penggarap pendirian yayasan dengan satu raungan. Bahkan Golden Chorus dan Nascent Souls yang hadir belum pernah menyaksikan metode seperti itu, apalagi para penggarap pendirian yayasan yang hadir. Raungan naga bahkan menyebabkan beberapa inti emas yang berhadapan langsung dengan Suzimo mencengkeram telinga mereka kesakitan, tubuh mereka bergoyang dan mereka hampir jatuh dari udara. Dengan niat membunuh, Suzimo memelototi Changlang yang disempurnakan dan berkata dengan dingin, kalian benar-benar berpikir bisa membunuhku dengan standarmu. Pergi. Suzimo menunjuk ke depan. Azure Dragon melingkar di sekelilingnya melonjak ke udara dan mengeluarkan aura deras. Memamerkan taring dan cakarnya, dia menabrak 3 inti emas yang berdiri di depan seketika, menghancurkan seluruh tubuh mereka. Golden Core sudah mati. Selanjutnya, mereka mati di tangan penggarap pendirian yayasan. Di dunia kultivasi, masih agak umum bagi para kultivator untuk membunuh musuh yang merupakan alam kecil di atas level mereka. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan itu pada musuh yang merupakan alam utama di atas level mereka. Tapi saat ini, semua orang menyaksikannya dengan mata mereka sendiri. Di pendirian yayasan ekstrim bersama dengan manual dragonifikasi kuno, Suzimo sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh inti emas. Beberapa inti emas lainnya menyerang dan melepaskan seni roh yang kuat, menyulap sepasang telapak tangan yang mengelilingi surga yang ingin menangkap naga Azure muda. Mengaum, tubuh Azure Dragon bersinar terang dan meraung. Mengisi sebelum beberapa dari mereka, itu membuka mulutnya yang besar dan melahap mereka. Butuh beberapa gigitan dan darah mengalir dari sisi mulutnya. Naga jahat, beraninya kamu bertindak begitu berani. Lusinan inti emas menyerang pada saat bersamaan. Energi roh mereka yang menakutkan menciptakan serangkaian rantai yang membatasi Azure Dragon. Azure Dragon berjuang dan tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan rantai energi roh dari inti emas. Ketika itu melonjak ke langit sekali lagi, itu dibebankan di depan makhluk sempurna Changlang. Bang, makhluk sempurna Changlang tanpa ekspresi dan langit terbentang di belakangnya. Dipenuhi dengan cahaya gemilang, itu mempesona dan menembakkan cahaya roh yang tak terhitung jumlahnya dengan aura yang mengkhawatirkan. Itu adalah fenomena inti emas. Bang, bang, bang. Azure Dragon menyerang fenomena inti emas Changlang yang disempurnakan berulang kali, mengeluarkan gema yang bergetar. Sesaat kemudian, Azure Dragon menghilang bersamaan dengan fenomena inti emas Changlang yang disempurnakan. Kerumunan itu terkejut. Keahlian rahasia yang dirilis oleh penggarap pendirian yayasan mampu melawan fenomena inti emas. Jika Suzimo berada di ranah Golden Core, Azure Dragon itu akan menjadi lebih menakutkan dan kemungkinan besar bisa melahap makhluk sempurna Changlang dalam satu tegukan. Eternal Secret King, Chapter 480. Bab 480, melawan inti emas. Makhluk sempurna Changlang berkeringat dingin. Dia berada di Golden Core tahap akhir, namun, bahkan setelah merilis fenomena Golden Core-nya, dia hanya menyamai satu keterampilan rahasia yang dirilis oleh Suzimo. Ini adalah pertama kalinya makhluk sempurna Changlang menyadari bahwa sarjana yang tidak berpengalaman dan sombong di masa lalu telah melampaui kendali dan harapannya. Saat itu di kompetisi sekte, Suzimo hanya memanfaatkan situasi untuk menekan dan mempermalukannya menggunakan identitasnya sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 di Great Zou. Tapi sekarang, cendekiawan ini berdiri berhadapan dengannya dalam pertempuran. Perbedaan di antara mereka berdua hampir merupakan seluruh ranah utama. Di masa lalu, menjadi sempurna Changlang berkultivasi ke pendirian Yayasan 6 Meridian sebelum membentuk intinya. Dia berhasil sukses sambil membentuk fenomena inti emasnya sendiri. Pada saat itu, dia merasa bahwa potensinya tidak kalah dengan orang lain dan paling tidak, dia adalah salah satu dari beberapa inti emas teratas dalam wilayah Zou Agung. Tapi saat ini, di depan Suzimo, semua pencapaiannya meredup jika dibandingkan. Makhluk sempurna Changlang mau tidak mau mengakui bahwa dia membuat penilaian yang salah di kota kecil itu saat itu. Waktu tidak dapat dibalik dan tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Saat ini, satu-satunya jalan keluar baginya adalah menggunakan semua yang dia miliki untuk mencoba dan membunuh Suzimo. Dia tidak boleh dibiarkan terus tumbuh. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa dalam pikiran Perfected Being Changlang. Tiba-tiba, si Mansi Sekte Api Sejati meninggikan suaranya. Pemuda ini baru saja melepaskan keterampilan rahasianya dan itu pasti menghabiskan energi rohnya. Dia tidak akan bisa melepaskannya untuk kedua kalinya.
Inti emas Sekte Azure Frost berteriak, benar. Semuanya, jangan panik, tidak ada yang perlu ditakutkan tentang pemuda ini. Sebelum orang itu menyelesaikan kalimatnya, penglihatannya menjadi gelap, seolah-olah sebuah gunung besar menutupi kepalanya, menutupi langit. Dengan aura yang menakutkan, tiba-tiba roboh. Lebih dari 10 inti emas berdiri di bawah gunung dan mereka menyerang satu demi satu, ingin menghancurkan puncak gunung itu. Dentang, 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 satu demi satu, senjata roh ditolak. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya berbenturan dengan puncak gunung dan mengeluarkan suara dering. Namun, mereka masih tidak dapat memperlambat kecepatan tabrakannya. Golden Core sangat pucat saat mereka mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, sayang sekali saat itu sudah terlambat. Ledakan, suara memekakkan telinga menggema, kekosongan bergetar tanpa henti. Di tempat, lebih dari 10 inti emas dihancurkan dan diubah menjadi lumpur daging, meresap ke dalam lumpur di bawahnya dan tidak dapat dibedakan. Itu adalah senjata roh bawaan. Dia sebenarnya memiliki senjata roh bawaan. Serangkaian seruan terdengar dan tatapan semua orang tertuju pada segel emas yang bersinar itu. Segel raksasa itu berbentuk kotak dan keemasan dengan naga ilahi terukir di atasnya dengan cara yang mirip kehidupan. Itu adalah segel naga melingkar yang diperoleh Suzimo di Istana Kaisar Manusia. Suzimo memberi isyarat dengan lembut dan Coiling Dragon Shell menyusut kembali ke telapak tangannya. Makhluk sempurna Changlang, Simazi dan semua inti emas lainnya merah karena iri. Mereka memelototi segel emas kecil di telapak tangan Simazi dan napas mereka semakin berat. Setelah memasuki alam Naschen Sol, pembudidaya akan dapat menggunakan senjata darmik. Dengan kata lain, untuk inti emas, senjata roh bawaan adalah senjata terbaik yang bisa mereka gunakan. Kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda paling tidak jika mereka memiliki senjata roh bawaan dan akan sangat luar biasa bagi mereka untuk membunuh musuh di atas level mereka. Namun, senjata roh bawaan terlalu langka dan tidak ada yang pernah menjualnya di pasar bebas. Di wilayah Great Zhou, harta karun seperti senjata roh bawaan tidak muncul selama ratusan tahun. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat di medan perang kuno. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan dingin, itu bagus juga. Aku akan menunggu untuk mendapatkan harta dan keterampilan rahasiamu setelah membunuhmu. Harta karun itu ada di tanganku. Kami hanya harus melihat apakah Anda memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Suzimo mencibir dan menopang segel naga melingkar dengan tangan kirinya. Itu bersinar dengan 6 pola roh dengan cara yang mempesona, seolah-olah dia membawa terik matahari. Dia mengusap tas penyimpanannya dengan tangan kanannya dan pedang raksasa berwarna darah muncul di telapak tangannya. Bilahnya bergetar dan 5 pola darah bersinar. Pancaran darah melebar diikuti dengan penyebaran bau darah yang memuakkan. Itu adalah senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Changlang, bersiaplah untuk mati. Tatapan Suzimo membara seperti obor dan dia berteriak. Menopang segel dengan tangan kirinya sambil mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya. Dia melangkah lebar menuju makhluk sempurna Changlang dengan aura pembunuh. Di hadapan ratusan inti emas, Suzimo malah maju bukannya mundur. Suan Yi dan yang lainnya saling bertukar pandang saat mereka menyerbu ke depan bersama dengan ekspresi segar, berusaha meringankan beban Suzimo sebanyak mungkin. Kamu pasti memiliki keinginan mati. Seorang pembudidaya sekte pegunungan selatan memegang tongkat panjang dan meledak dengan kidarahnya, mengarah ke kepala Suzimo. Guyuran, Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan suara gelombang tsunami menggema. Swoosh. Dia bahkan tidak melihat batang yang masuk dan menebas secara terbalik, menghadapi serangan dengan serangan lain saat dia melepaskan sikap counter curren yang tak tertandingi. Murid dari pembudidaya sekte pegunungan selatan mengerut dan jantungnya berdetak kencang karena terkejut. Gerakannya melambat sesaat karena efek kekuatan pedang pada kondisi mentalnya. Kilatan darah muncul. Pria itu dipotong menjadi 2 dari tengah dan organ serta ususnya keluar, mengeluarkan bau yang memuakkan. Fiuh, seberkas cahaya menerobos kehampaan dan tiba seketika. Tanpa menoleh untuk melihat, Suzimo mengangkat segel raksasanya dan menangkis pedang terbang yang masuk. Pada saat yang sama, dia bergidik dan melambat. Meskipun Suan Yi dan yang lainnya menahan sebagian dari inti emas, masih ada lebih dari 100 inti emas yang menyerang Suzimo pada saat yang sama, menyebabkan pedang terbang, seni roh, dan jimat memenuhi langit dengan cahaya gemilang. Dentang, dentang, dentang. Memutar segel raksasa dengan tangan kirinya, Suzimo melepaskan 5 kuda-kuda penenang laut di kanannya dan mengambil pedang terbang dan seni roh yang masuk. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dia mundur berulang kali dan organ tubuhnya sangat terguncang, bahkan hampir bergeser dari posisinya. Suzimo memuntahkan seteguk besar darah. Simazi tertawa terbahak-bahak. Suzimo, kamu bukan apa-apa tanpa skill rahasia tadi. Fufu, makhluk yang disempurnakan Changlang mencibir, bahkan jika Anda dapat membunuh inti emas tahap awal atau menengah dengan senjata roh bawaan Anda tetaplah penggarap pendirian yayasan. Tidak mungkin kamu bisa menahan kekuatan Golden Core tahap akhir atau yang sudah disempurnakan. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan keahlianmu itu. Makhluk sempurna Changlang terus tertawa dingin. Suzimo tidak tergerak. Menjadi sempurna Changlang tidak salah. Bahkan jika dia berada di pendirian yayasan ekstrim dan mendapat dukungan dari Coiling Dragon Shell, dalam hal kekuatan, dia hanya bisa menandingi Golden Core tahap menengah paling baik dan dia tidak akan bisa menghadapi mereka yang berada di tahap akhir. Dalam serangan sebelumnya, beberapa inti emas yang disempurnakan telah menyerang dan Suzimo terluka di tempat, tidak mampu menahannya. Namun, dia adalah seseorang yang melakukan keabadian dan kultivasi iblis. Bahkan tanpa mengambil wujud iblisnya, fisik dan garis keturunan Suzimo masih cukup untuk menghancurkan semua kultivator lain dari dunia yang sama. Bahkan inti emas yang disempurnakan tidak akan bisa lolos dari kematian jika Suzimo mendekati mereka. Dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Jika ada orang lain yang menerima luka yang dialami, itu pasti akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Namun, fisik Suzimo terlalu kuat dan kemampuan regenerasinya mengejutkan. Setelah mengkonsumsi ramuan daging darah yang terbuat dari daging naga di Istana Kaisar Manusia, dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian pembersihan orifis dan hanya selangkah lagi dari memadatkan inti dalam iblis. Dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar luka Suzimo sudah pulih. Fufu, tersenyum, dia berdiri dan tendon serta tulangnya terdengar bersamaan. Tidak hanya auranya tidak turun setelah terluka, itu bahkan semakin kuat dan kilatan di matanya semakin kuat, dia seperti iblis kuno yang ingin melahap orang.